Pada tanggal 13 Juni 2017, Panama mengumumkan bahwa mereka telah membangun hubungan bilateral dengan China melalui penandatanganan Joint Communique dan secara langsung memotong hubungan dengan Taiwan. Pengumuman tersebut tentu menjadi perhatian dunia internasional, terutama bagi Amerika Serikat dan wilayah Amerika Latin lainnya. Pasalnya, Panama lebih mengakui keberadaan Taiwan dengan membangun kerjasama antara kedua belah pihak serta mendukung upaya Taiwan untuk lepas dari tangan China. Sehingga hal tersebut tentu membuat Amerika Serikat merasa kecolongan karena Juan Carlos Varela sebagai Presiden Panama memilih untuk tidak memberitahu kepada negeri Paman Syam dan cenderung menutup-nutupi demi menghindari adanya intervensi. Tentunya, tindakan tersebut membuat Amerika Serikat marah dan cukup menyesali terhadap apa yang dilakukan oleh Panama. Tetapi di sisi lain ini merupakan kemenangan bagi China, karena selain berhasil memberikan pengaruh ke Amerika Latin secara lebih luas, terutama di wilayah Amerika Tengah, juga ini menjadi pintu masuk untuk memperluas Belt and Road Initiative atau BRI ke wilayah halaman belakang Amerika Serikat. Sehingga muncul pertanyaan, apakah dengan masuknya negara tirai bambu di Amerika Latin menjadi kontestasi baru bagi Amerika Serikat terhadap konfrontasi yang telah dimulai sejak tahun 2017? Sebenarnya, masuknya China di Amerika Latin bukanlah suatu momen yang baru. Hal tersebut dapat dilihat sejak pada tahun 1600-an, ketika China mulai menjajaki aktivitas perdagangan di wilayah Meksiko dengan membangun jalur jalan Sutra Tua atau Old Silk Road. Sehingga, ini menjadi titik awal dimulainya kerjasama antar kedua belah pihak. Lalu, hubungan China dan Amerika Latin mulai meningkat ketika negara tirai bambu masuk sebagai anggota WTO pada tahun 2001 dan melakukan hubungan perdagangan secara lebih dekat. Dengan dekatnya hubungan kedua pihak tentu menghasilkan nilai keuntungan sebesar 10 miliar US dollar atau 2000 dan terus meningkat hingga mencapai 306 miliar US dollar di tahun 2018, membuat China menjadi partner terbesar kedua dalam perdagangan setelah Amerika Serikat. Tujuan China untuk mendekati Amerika Latin lain tak bukan hanya menjalin kerjasama pada bidang investasi dan perdagangan. Karena China sangat menginginkan sumber daya alam seperti kedelai, jagung, dan sebagainya yang dimiliki oleh wilayah Amerika Latin untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dan di sisi lain, negara Amerika Latin juga membutuhkan teknologi dan infrastruktur untuk menopang sektor agrikultur mereka secara positif, membuat ini menjadi kesempatan bagi China untuk merekatkan hubungan dengan Amerika Latin yang bersifat timbal balik dan mengisi satu sama lain sehingga menjadikan hubungan mereka lebih mengarah win-win cooperation. Ditambah dengan kebijakan BRI yang berfokus pada infrastruktur dan stimulus dana, membuat Amerika Latin tidak dapat mengelak dari tawaran yang diajukan oleh China. Tentunya, 19 dari 32 negara di Amerika Latin dan Karibia menandatangani BRI membuat ini sebagai kemajuan bagi China dalam ekspansi kebijakan tersebut. Pembangunan hidroelektrik di Ekuador, rel kereta api di Argentina, akuisisi perusahaan energi Peru, stimulus dana ke Venezuela, dan sebagainya, menjadi bukti bahwa kebijakan BRI benar-benar menjadi ambisi untuk mempengaruhi negara Amerika Latin. Melihat hal tersebut, Amerika Serikat tentu merasa terusik dan terganggu dengan keberadaan China ketika sebagian besar negara di Amerika Latin mulai menandatangani BRI dan banyaknya pembangunan proyek infrastruktur serta manufaktur. Amerika Serikat menganggap bahwa ini menjadi bumerang bagi negara Amerika Latin karena stimulus dikucurkan dengan jumlah yang besar, membuat mereka memiliki kemungkinan untuk tidak dapat membayar hutang dan menjadi jebakan atau debt trap. Mike Pompeo memberi contoh Sri Lanka sebagai kasus yang perlu dipertimbangkan oleh negara Amerika Latin supaya lebih berhati-hati jika bekerja sama dengan China yang berakibat kepada kesulitan dalam membayar hutang di masa tenggang. Namun upaya Pompeo akan sia-sia karena China nampak mendorong kerjasama lebih deras melalui narasi pembersihan nama terhadap kegiatan investasi dengan negeri tirai bambu bahwa mereka adalah sahabat. Ditambah pada tahun 2020, China menggelontorkan 1 miliar US dollar dalam bentuk pinjaman dana untuk menolong negara Amerika Latin melawan pandemi COVID-19. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi Amerika Serikat dalam mengusir pengaruh China di halaman belakangnya yang mungkin akan semakin sulit dan rumit. Banyak upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam meredam penyebaran pengaruh China ke Amerika Latin, seperti melakukan kunjungan ke beberapa negara seperti Chile, Suriname, Kolombia, dengan membawa narasi harus berhati-hati dan menolak kedatangan China, serta kerjasama yang ditawarkan ke Amerika Latin dengan anggapan bahwa itu merupakan suatu hal yang berbahaya dan dapat mengganggu good governance negara. Lalu membuat kebijakan Better Utilization of Investment Lending Development atau BILD of 2018 dengan membentuk International Development Finance Corporation atau EDFC untuk memberikan pinjaman serta jaminan dana melalui partisipasi pemerintah dan perusahaan swasta dalam melakukan investasi dan pembangunan berkelanjutan ke negara berkembang termasuk Amerika Latin sebagai bentuk respon perlawanan terhadap pengaruh BRI. Posibilitas konfrontasi baru di Amerika Latin.
Melihat tindakan yang dilakukan oleh China dan upaya Amerika Serikat dalam meredam penyebaran pengaruh PRI secara lebih luas di Amerika Latin, tentu dapat menjadi polemik konfrontasi baru terhadap kekuatan kedua negara. Karena aktivitas China dalam menyebarkan kebijakan BRI di benua Amerika tentu secara langsung menjadi ancaman bagi Amerika Serikat yang masih menganggap Amerika Latin sebagai halaman belakangnya. Sehingga jika meminjam skenario yang dirumuskan oleh Nana de Graaf dan Bastiaan van Apeldoorn dalam artikel jurnal yang berjudul US China Relation and the Liberal World Order Consenting Elites Colliding Fashions, maka konfrontasi ini memasuki skenario pertama, yaitu konflik yang tak terhindarkan atau inevitable, di mana kemunculan China menjadi ancaman kekuatan Amerika Serikat sebagai hegemoni dunia. Dalam kasus ini, konfrontasi Amerika Serikat dan China dapat berbuah konflik dan malah menambah daftar panjang dari perselisihan yang telah dilakukan oleh kedua negara sejak perang dagang membuat Amerika Latin mungkin menjadi medan perang kekuatan global, walaupun konflik yang terjadi hanya sekedar pemberian stimulus dana di sektor ekonomi, perdagangan, investasi, serta pembangunan dan bukan kepada aktivitas militer. Perseteruan tersebut mulai terlihat dari sikap Amerika Serikat tidak sadar ketika Panama membuka hubungan dengan China yang merupakan pusat jalur perdagangan bagi Amerika Serikat, membuat ini menjadi kemenangan terhadap negeri Paman Shah. Tentunya dengan kerjasama China dengan Panama membuat Amerika Serikat menjadi terancam jika tidak terus melakukan gerakan secara signifikan yang berakibat kepada adanya pergeseran posisi teratas dalam partner perdagangan utama dengan Amerika Latin dan China dengan mudah dapat mendominasi halaman belakang Amerika Serikat secara keseluruhan.